Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku kelas 6, pada bab pertama di semester 2 ini, kita akan belajar bersama yaitu mengenai kalimat thayyibah tahlil. Kalimat thayyibah yaitu adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus. Dalam istilah Islam, semua kalimat thayyibah itu akan mendatangkan pahala bagi si pembacanya. Dalam hal ini kita akan membahas yaitu namanya adalah tahlil. Kalimat tahlil yang akan kita bahas nanti, yang pertama pengertian dari tahlil itu, kemudian penggunaannya seperti apa, di mana kita menggunakannya, apakah di semua atau hal-hal tertentu atau lain sebagainya, nanti akan kita ulas bersama. Selanjutnya yang kedua, manfaat dari kita membaca kalimat thayyibah tahlil. Itu seperti apa nanti kita juga bahas. Yang ketiga, hikmah dari seseorang yang membaca kalimat thayyibah tahlil tersebut. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian dan penggunaan. Di mana kita menggunakannya. Pengertian tahlil. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid. Tahlil itu nama lainnya adalah kalimat tauhid. Yang berbunyi la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kalimat tahlil. Tahlil itu mudah ya. Apa tahlil? La ilaha illallah tahlil. Ini lafadznya la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallahu kecuali Allah, selain Allah, angin Gusti Allah. Tidak ada zat yang patut disembah dan ditaati kecuali hanya Dia, Allah. Itu pengertiannya. Kalimat ini, kalimat tahlil, merupakan bagian dari kalimat syahadah. Kalimat syahadat. Jadi jika kalian membaca syahadat, bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil ini merupakan bagian dari kalimat syahadat. Dan merupakan rukun Islam yang pertama. Itu rukun Islam yang pasti kita sudah tahu semua. Selanjutnya, oleh karena itu, kalimat ini, kalimat tahlil, juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran Islam. Kalimat tahlil ini termasuk zikir dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Nilai atau pahala dari macam-macam zikir yang paling utama pahalanya adalah yaitu kalimat la ilaha illallah. Dengan kita membaca zikir la ilaha illallah itu besar sekali pahalanya. Dan juga tahlil ini, la ilaha illallah ini merupakan miftahul jannah. Apa itu? Kuncinya surga. Jadi di pintu-pintu surga itu bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Betapa besarnya, betapa pentingnya, betapa utamanya kalimat tahlil tersebut. Nah, ini diriwayatkan dalam sebuah hadis wa'an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu an qala. Sahabat Jabir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Bagaimana sabdanya Nabi? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir yaitu adalah la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Termasuk hadis hasan. Hadis hasan itu merupakan hadis satu tingkat di bawahnya sahih. Hadis sahih, hadis hasan itu merupakan hadis-hadis yang bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujjah untuk kita dan umat. Itu dari sahabat, ini artinya sudah tadi ya, diceritakan dari sahabat Jabir bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah.
utama-utamanya zikir, yaitu adalah lafaz la ilaha illallah atau tahlil. Selanjutnya, istilah tahlil selain sebagai kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual di dalam pembacaan zikir. Artinya dari macam-macam majelis zikir, apapun majelis zikirnya, tak lepas di dalamnya pasti membaca la ilaha illallah. Itu maksudnya ya. Di dalam zikir ada pembacaan tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara, oleh masyarakat muslim di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, sejak zaman-zaman siapa? Sunan Wali Songo itu sudah kerap dilaksanakan pembacaan tahlil dalam sebuah majelis ilmu, sebuah majelis zikir seperti itu. Pembacaan tahlil biasa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendoakan jenazah yang akan dimakamkan, yang setelah dimakamkan, dan seterusnya. Ahli kubur yang telah lama dimakamkan juga, dan mendoakan ahli kubur dalam peringatan 1-7 hari meninggalnya, 40 hari dari meninggalnya, 100 hari dari meninggalnya, sampai dengan 1000 hari dari meninggalnya. Nah, kalau kita gabungkan peringatan-peringatan mendoakan ahli kubur yang telah meninggal, dimulai dari 1 hari sampai 7 hari, sampai dengan yang terakhir 1000 hari, ini merupakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sunan Wali Songo. Nah, jika kalian melihat kembali buku kalian Sunan Wali Songo di semester 1, terdapat ini. Dari mana ini? Yang menciptakannya siapa? Yaitu para Sunan Wali Songo. Sampai dengan lestari, sampai dengan sekarang. Pembacaan tahlil juga dilakukan oleh masyarakat pada peringatan haul. Peringatan haul itu apa ya? Peringatan haul 1 tahun dari seseorang yang meninggal. Haul. Tahunan. Arwahan atau ruwahan. Artinya sebuah majelis ilmu, sebuah majelis zikir yang dilaksanakan pada bulan Ruwah. Akhir Sya'ban. Juga kadang di akhir Ramadan. Kalau kita kenal namanya apa? Magengan. Nah, seperti itu. Di dalamnya, dalam majelis zikir tersebut pasti membaca kalimat la ilaha illallah. Pasti. Kemudian saat kumpul dengan keluarga, mungkin arisan, kalau sekarang lebih apa ya? Terkenalnya reuni. Nah, pasti di dalam urutan kegiatan reuni itu juga akan membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian juga selamatan, walimah selamatan, akikah juga, banyak sekali. Ini merupakan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang di dalamnya tidak lepas dari pembacaan kalimat tahlil itu. Banyak ini, selamatan suronan, nah seperti itu. Kemudian ziarah kubur, banyak sekali. Manakiban, pembacaan manakib yang biasa lazim kita lakukan. Pernah enggak kalian lakukan? Manakib. Siapa manakib? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menceritakan apa? Menceritakan mulai dari biografi, sejarah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Ini namanya manakib. Dan lain sebagainya. Ini semua dari awal tadi, dari sini, sampai sini, ini merupakan contoh-contoh pelaksanaan atau sebuah kegiatan-kegiatan keagamaan, baik itu majelis ilmu, baik itu majelis zikir, yang di dalamnya tak lepas dari pembacaan tahlil. Artinya bagaimana? Betapa pentingnya atau betapa utamanya kalimat thayyibah tahlil tersebut. Sampai-sampai hampir di semua kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan, itu disisipi dengan pembacaan kalimat tahlil tersebut. Ini bukti bahwa kalimat tahlil tersebut ini merupakan afdhalu dzikri. Hadis Nabi kemudian diaplikasikan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mana? Ya ini. Berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, nah ini merupakan tokoh Islam di Indonesia yang sedang
melaksanakan selamatan ini ya. Ini merupakan gambarnya seperti ini. Yang mana di dalam majelis ini, majelis tersebut membaca salah satunya adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Nah, baik yang kedua, keutamaan dari kita membaca kalimat tahlil. Keutamaan kalimat tahlil itu sendiri. Sampai-sampai kita disuruh untuk membaca itu apa keutamaannya? Satu, kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga. Nih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini hadis sahih. Jadi barang siapa manusia yang di dalam akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, di saat sakaratul mautnya mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminan masuk surga. Betapa hebatnya, betapa pentingnya, betapa sangat utamanya bacaan la ilaha illallah. Jadi banyak mungkin kalian pernah melihat atau mungkin kalian pernah mendengar atau bahkan pernah melakukannya. Jika ada orang tua yang sakit parah mungkin sudah mau meninggal ketika nazak, terus dituntun dibisiki di telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Kenapa? Agar si orang yang sakit itu dalam akhir hidupnya sebelum nyawa dijemput oleh malaikat Israel itu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ini jaminannya. Ini jaminannya. Itu keutamaan. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk membaca kalimat thayyibah tahlil itu. Nah, kemudian untuk bisa ke sini, dengan kita seringkali membaca kalimat tahlil dimanapun berada, bukan dimanapun berada ya, seringkali setelah sholat, kemudian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ini tadi, ini secara biologis menuntun kita untuk mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kita sangat mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena sering kali kita mengucapkan insya Allah di akhir hidup kita nanti mampu mengucapkan la ilaha illallah. Amin. Semoga seperti itu. Semuanya dilakukan dengan kebiasaan. Semua bisa kita lakukan karena terbiasa. Kalau tidak terbiasa, ya mustahil ya. Bagi saya mustahil itu. Semua bisa mudah, semua bisa sangat nyaman, sangat gampang dilakukan, sangat gampang dipraktekkan karena hanya satu, yaitu dibiasakan. Tanpa itu sulit. Yang kedua, hikmah dari kalimat tahlil tersebut adalah kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Ini. Selanjutnya, kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Tadi dalilnya sudah ada. Afdhalul dzikri la ilaha illallah itu. Yang keempat, selanjutnya hikmah dari membaca tahlil, hikmah dari tahlil itu sendiri ya maksudnya, yaitu kalimat la ilaha illallah adalah pelindung dari siksa api neraka. Merupakan tameng dari siksa api neraka. Kalimat apa itu? Poin nomor 4 ini hubungannya erat dengan kalimat nomor 1. Nomor 5, kalimat la ilaha illallah menunda kiamat. Menunda kiamat. Maksudnya gimana ini? Selama masih ada orang yang menyebut dan membaca kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Nah ini, itu sangat dahsyat sekali hikmah daripada tahlil. Selama adzan masih berkumandang, selama masih ada orang Islam membaca la ilaha illallah, selama itu pula kiamat belum terjadi. Selanjutnya, berzikir la ilaha illallah pahalanya paling banyak, ya sudah tentu karena merupakan afdhalu dzikri, karena merupakan utamanya zikir. Keutamaan-keutamaan di atas tersebut, keutamaan tahlil di atas tersebut merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya.
Maka marilah kita bersama belajar meraih semua keutamaan-keutamaan tersebut dengan selalu membaca, dengan selalu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tentunya dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan keimanan, dengan penuh keyakinan. Kita baca, lisan kita mengucap la ilaha illallah, hati kita berkata, hati kita batin, rasanya apa ya? Berkata, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi harus sinkron antara mulut yang berucap dengan hati, kata hati itu sama. Jangan zaman berpikir la ilaha illallah, nanti kok makme apa ya, soto, ramen, kok enek jajane pun enggak. Loh, jangan seperti itu. Itu namanya bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan. Kita ucapkan kalimat tahlil dengan penuh keimanan. Bagaimana aja tadi? Mulut kita berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita berkata tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Yang terakhir, hikmah yang kita rasakan, hikmah yang akan kita dapatkan dengan kita membaca kalimat la ilaha illallah, di antaranya meningkatkan keimanan seorang muslim. Nah ini hikmah yang kita dapatkan jika kita membaca kalimat la ilaha illallah. Sesering mungkin kita membaca kalimat la ilaha illallah. Apa yang kita dapatkan? Yaitu salah satunya meningkatkan kualitas keimanan seseorang, meningkatkan kualitas iman kita. Jadi dengan kita sering membaca la ilaha illallah dalam hati, tiada Tuhan selain Allah, itu akan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, sebagai usaha bertobat kepada Allah. Ini merupakan salah satu bacaan taubat kepada Allah. Yang selanjutnya, hikmah dari seseorang yang membaca la ilaha illallah adalah sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas. Oh, ini mungkin D ya, C. Yang C itu sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Yang D, menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan. Sebagai pengobat hati, pengobat bahasanya orang sekarang galau. Dengan kita membaca la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan keimanan, ini akan menyejukkan hati kita yang lagi galau. Mikir sana, mikir sini, engkau sanu seperti kayak gini, engkau kayak gini, engkau kayak gini. Nah itu semua akan dihilangkan oleh Allah dengan kita membaca la ilaha illallah dengan tentunya ikhlas dan penuh dengan keimanan. Yang terakhir, hikmah yang diperoleh seseorang yang membaca kalimat tahlil adalah sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya adalah sangat kecil, tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan senantiasa membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan belas kasih Allah, membutuhkan kasih sayang Allah, dan sebagainya. Nah, baik, itu materi tentang kalimat thayyibah tahlil, mulai dari manfaatnya, tadi ada pengertiannya, bacaannya. Jangan sampai lupa, sudah kelas 6, tuliskan bacaan tahlil beserta artinya. Tidak tahu. Tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan sampai tidak tahu. Berat, kelas 6. Dan sudah waktunya mempraktekkan, tidak cukup memahami. Namanya tentang ritual-ritual keagamaan seperti ini. Nah, baik, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Silakan materi di-download, dibaca, dipelajari, dan sebisa mungkin, sedikit demi sedikit, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.